Kata orang, masa depan seorang anak itu bisa diprediksi dari kebiasaannya, dari kebiasaan makannya, alat makannya. Bisa tuh diprediksi nih anak bakal nanti jadi apa. Yang pertama nih, kalau tuh anak biasa makan pakai alat makan atau piring keramik, ya, ini yang model begini ini biasanya tuh dia punya status sosial nantinya diprediksi nih itu tinggi. Bagus deh status sosialnya deh. Lah, bagaimana kagak tinggi? Lah, orang warisannya banyak. Tapi yang model begini nih, karakternya nggak asik. Manja, tapi sombong. Udah gitu, lemah tapi arogan. Dia merasa udah di atas ya kan. Jadi begitu udah, dia nggak peduli sama orang lain. Gitu loh. Yang penting gue, istilahnya kata lo. Nah, biar kata dia punya nih, apa namanya, kecerdasannya ya pas-pasan lah, tapi dia bisa prediksi nanti nih karirnya sampai ke puncak, bisa jadi direktur, bahkan direktur utama, bisa sampai ke posisi itu dia di perusahaan keluarga. Udah gitu, kalaupun dia nggak bermain di jalur swasta lah ya, di jalur non swasta, tetap ini bisa diprediksi yang model gini nih, dia bakal sampai ke posisi puncak, di puncak jabatan, bisa nempatin jabatan-jabatan tinggi deh, pakai jalur orang tua. Istilah kerennya tuh ya, lewat konektivitas nepotisme. Padahal yang modelan begitu ya, daya tahannya mah ya lembek. Ya model-model kayak anak mami gitu, yang dikit-dikit teriak emaknya, dikit-dikit teriak bapaknya. Dia mah bukan petarung, nggak bisa dia bersaing sama yang lain tuh, nggak bisa. Tapi ya dia bisa sampai puncak. Lantaran tadi tuh pakai sistem nepotisme, pakai fasilitas orang tua. Itu yang pertama ya. Yang kedua nih, kalau anak itu kebiasaan makannya ya, alat makannya pakai piring beling. Nah ini yang model gini nih, diprediksi nih, itu status sosialnya stabil, bahkan cenderung bisa naik. Kenapa? Karena dia punya karakter. Itu karakternya itu asik. Sama sekitarnya dia asik. Karena dia bisa menempatkan diri, dia tahu siapa dia. Dan dia sangat menghargai orang-orang sekitarnya. Terus buat kecerdasannya nih, wah, di atas rata-rata dia. Makanya dia bisa bersaing tuh. Tetap sih, pada akhirnya dia bisa sampai posisi puncak. Puncak-puncak pimpinan, jabat-jabat pimpinan, bisa dia. Kalau ada sisa tempat yang udah didudukin tadi tuh sama anak-anak yang itu. Jadi kalau tempat-tempat jabatan yang tinggi itu udah diisi sama anak-anak yang pakai fasilitas bokap nyokapnya itu, yang pakai apa namanya, sistem nepotisme itu udah penuh semua. Nah sisanya baru nih ke bagian yang model begini nih, sisa kuota istilahnya. Baru dia bisa naik puncak. Karena emang dia petarung yang model gini, anak yang model gini petarung, tangguh. Kan daya tahan dia juga di atas rata-rata. Makanya IQ-nya oke, kecerdasannya oke,
fisiknya oke, daya tahannya oke, bisa dia bertarung sampai dia ke atas dengan catatan sisa kuota dari anak-anak yang pakai fasilitas nepotisme. Yang ketiga nih. Yang ketiga itu anak yang kebiasaannya ini kebiasaan makannya itu pakai alat makan atau piring ya, piring kaleng. Yang begini walaupun status sosialnya terbatas, tapi karakternya jempolan. Kenapa? Karena dia sangat paham betul siapa dia dan siapa orang-orang sekitar. Jadi yang model begini ini karakter pasrahnya luar biasa. Dikasih apa dia terima, gak ada cerita nolak. Pokoknya apapun yang ada asik buat dia gitu loh. Nah, tetapi kalau dibilang buat namanya kecerdasannya nih luar biasa. Ini orang kecerdasan yang tinggi nih yang begini bakal diprediksi nih. Kenapa? Karena dia udah terbiasa tuh makan makanan bergizi, akhirnya cerdas dia walaupun dia pasrah, ya kan, apa yang dikasih dia makan. Terus yang paling topnya lagi nih, daya tahan fisiknya, wah luar biasa. Karena kan dia udah terbiasa latihan. Istilahnya peribahasa itu ala bisa karena biasa. Berlatih untuk sempurna. Jadi dia bisa sempurna karena dia berlatih. Bagaimana dia nggak berlatih? Udah dia karakternya pasrah, dikasih apa dia terima, dikasih apa dia makan, ya kan? Kasih makan, mules-mules, masuk ke rumah sakit. Besok-besok gitu lagi. Dapat makan lagi, mules-mules, masuk ke rumah sakit. Akhirnya lama-lama, Pak, fisiknya kuat. Istilahnya tuh resisten ya, resisten. Tahan terhadap sesuatu yang di luar normal, ditahan. Makanya fisiknya kuat. Yang model begini top. Dan dia juga bisa jadi nanti bersaing dengan yang lain-lain karena emang dia kuat. Secara intelektual dia kuat, secara fisik dia kuat, secara karakter dia bagus. Ya terlepas itu dari kelihatan kategori tadi itu 3 hal itu yang kata orang tadi bisa memprediksi masa depan seorang anak. Terlepas itu hoax atau mitos atau fakta, ya saran gue sih ya, berfungsilah sebagai manusia ini ya dengan tujuan seperti yang Tuhan ciptakan untuk manusia. Bahwa manusia diciptakan itu untuk menebarkan manfaat pada sesama makhluk. Jadi bertindaklah demi kemaslahatan. Bekerjalah profesional. Jangan pertama kali mempertimbangkan imbalan atau pamrih. Jangan, tapi profesional lah dalam bekerja. Curahkan semua kemampuan. Fashionnya di mana, itulah yang harus dikerjakan. Kan ada istilah tuh, kata Nabi itu, jika sebuah urusan diberikan kepada yang bukan ahlinya, maka bersiap-siaplah untuk kehancurannya. Jadi kalau merasa passionnya bukan di situ, panggilan jiwanya bukan di situ, kemampuannya nggak ada di situ, ya minggir, cari yang lain yang pas. Karena orang yang mencurahkan kemampuannya sesuai dengan panggilan jiwanya, hasilnya pasti baik. Dan yang terpenting, awali setiap kegiatan, setiap pekerjaan dengan berdoa dan menyebut nama Tuhan. Minimal Bismillahirrahmanirrahim. Dengan begitu hasilnya pasti baik. Gue GNS, salam sehat. Semoga semua kita berbahagia
Sampai jumpa minggu depan.